Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi terbilang mengejutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan tepat beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Sejumlah prediksi dan analisa pun bertebaran di media terkait langkah KPK tersebut. Pengamat politik dan keamanan dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai keputusan KPK tak lagi murni penegakan hukum. Dia yakin Komisi Anti Korupsi itu ditekan secara politis oleh beberapa pihak. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Opsatar Sinaga berpendapat penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dapat memicu suhu panas di parlemen. Pasalnya, keputusan KPK itu melahirkan perbedaan pendapat antar fraksi di parlemen terkait seleksi dan pemilihan calon Kapolri. Opsatar menuturkan, fraksi Demokrat di DPR secara terbuka meminta proses uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan dihentikan. Dia meyakini hal ini akan memengaruhi fraksi-fraksi lain, khususnya yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Jika sudah demikian, perbedaan pendapat diprediksi akan kembali mempertemukan dua kekuatan politik di parlemen, yakni KMP dan Koalisi Indonesia Hebat. Di luar berbagai anggapan tadi, DPR nyatanya tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, meski status tersangka sudah disandang Komjen Budi Gunawan. Budi Gunawan memenuhi undangan Komisi 3 DPR untuk mengikuti fit and proper test di gedung DPR RI pada Rabu pagi 14 Januari 2015. Mantan ajudan Presiden Megawati itu bahkan sempat memberi penjelasan terkait kasusnya sebelum memaparkan visi misinya di hadapan anggota dewan. Pada saat setelah Presiden Republik Indonesia menetapkan saya sebagai calon Kapolri, dan pada saat menjelang dilaksanakannya fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI, tentu saya sangat prihatin atas kejadian ini, karena bila proses penetapan yang dilakukan oleh KPK menganut prinsip due process of law, maka yang dikatakan dua alat bukti yang sah digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka 11 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang disahkan pada tanggal 17 April 2002, bahwa pada pasal 26 ayat 9 mengatakan bahwa PPATK mempunyai tugas diantaranya pada ayat 9 melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian yang biasa. Artinya bahwa Polri telah, dalam hal ini Kabar Eskrim, telah menindaklanjuti. Beberapa saat setelah mendengarkan paparan visi misi Budi Gunawan jika terpilih menjadi Kapolri, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo menyebut adanya rumor persaingan untuk menduduki jabatan Kepala Polri. Bambang mengatakan ada calon Kapolri lainnya yang didukung oleh parpol pendukung pemerintah. Bahkan ia mencurigai ada suatu masalah antara istana dengan Teguh Umar, merujuk pada kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Saya dan kita semua mungkin tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi ya, antara istana dan Teguh Umar. Karena yang kita dengar hanya rumor. Ya. Sesungguhnya calon Kapolri tidak hanya BG yang dijagokan. Saudara calon yang namanya Budi Gunawan ini, ada lagi calon-calon kuat lainnya yang didukung oleh juga orang-orang kuat. Rumor yang beredar, saudara calon didukung oleh PDIP dengan tekanan gas yang pol. Dan ada calon lagi, sesungguhnya Presiden punya calon juga, yang namanya tidak perlu saya sebutkan dan sudah santer di mana-mana. Dan ada partai pendukung
KIH juga atau presiden juga yang menjagokan figur lain. Jadi kalau kita mengait antara peristiwa yang terjadi, ini bisa betul dan bisa tidak. Bagi PDIP barangkali ini kami sebagai, atau saya sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, sebagai partai di luar pemerintahan, tentu hanya menduga-duga apa sesungguhnya yang terjadi dalam. 14.30 kita ambil lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR akhirnya menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi. Sebelumnya, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta ke Kementerian Hukum dan HAM agar Budi dicegah berpergian ke luar negeri. Ya pemirsa, ini luar biasa nih ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. KPK sudah menetapkan tersangka, tapi Komisi 3 DPR tetap meloloskan ini ya di fit and proper test Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Seandainya ini kan menjadi catatan sejarah baru ya, ada Kapolri yang statusnya tersangka dicekal begitu ya. Nah, untuk membahas masalah tersebut saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Pak Margarito Kamis ini, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Margarito. Kemudian Didi Irawadi, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dan Dwi Ria Latifah, Komisi 3 DPR RI dari PDIP. Selamat malam. Malam. Iya, mungkin langsung ke Ibu Dwi dulu ya. Ini kan luar biasa nih Bu, sudah menjadi tersangka, tetapi tetap saja PDIP tetap salah satu yang paling kuat tentunya mendukung Budi Gunawan, apalagi dalam fit proper test tadi sudah lolos ya Bu ya? Ya, kalau dibilang fraksi yang menyetujui dari 10 memang 9 tadi secara aklamasi menyetujui untuk Komjen Budi Gunawan untuk selanjutnya disetujui sebagai calon Kapolri. Jadi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi 9 dari minus 10 Demokrat saja ya? Kecuali Partai Demokrat yang memang di awalnya sebetulnya ikut bersama-sama, tapi ketika pada posisi berikutnya tidak mau melanjutkan dengan catatan-catatan. Tapi keputusan dari Komisi 3 tentu pada saat itu dari rekan dari Partai Demokrat mengatakan mereka intinya tidak pada posisi mengikuti. Ini menarik nih Pak Didi, Partai Demokrat menjadi satu-satunya ini yang menolak. Jadi luar biasa Budi Gunawan meskipun statusnya tersangka mendapat dukungan 9 fraksi di DPR. Ya. Bagi Partai Demokrat sih begini ya. Ini masalah konsistensi konsisten tidaknya Presiden Jokowi saya lihat ya. Pada waktu kampanye, pada waktu di awal dilantik kan begitu gegap gempitanya penegakan hukum menjadi agenda yang utama ya. Saya tidak ingin mendahului suatu proses hukum ya. Kita menghormati Pak Budi Gunawan dan saya mantan Komisi 3 mengetahui beliau orang yang santun, orang yang baik. Tapi suatu fakta kan KPK telah menetapkan sebagai tersangka ya. Justru dengan penetapan ini harusnya ada suatu sikap negarawan, sikap yang fokus siap menghadapi proses hukum itu dulu. Sekarang Anda bisa bayangkan bagaimana sekarang DPR sudah meloloskan ya, Komisi 3 meloloskan, lalu beliau dilantik ya, Pak Budi dilantik. Setelah itu dalam kepemimpinan dibawa bayang-bayang tersangka, dibawa bayang-bayang tidak bisa keluar negeri. Ini bisa dibayangkan pertama tentu kewibawaan sebagai Kapolri ini menjadi masalah. Kedua, kewibawaan bagi institusi jadi masalah. Apalagi kalau jadi terdakwa nanti ya. Nah, itu tidak tahu lagi ceritanya, akan terdegradasi segala apa-apa yang pencapaian-pencapaian yang dilakukan selama ini. Nah, sekarang
persoalannya justru Partai Demokrat melihat ini sebagaimana janji Jokowi, penegakan hukum ini menjadi agenda yang sangat penting. Justru saya sangat menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung mengambil suatu langkah yang fokus pada proses penegakan hukum. Ya, karena akan lebih terhormat manakala Presiden Jokowi menarik atau menunda, lalu memberikan kesempatan yang terbaik sebesar-besarnya bagi saudara Budi Gunawan untuk menghadapi proses hukum. Jadi fokus pada proses hukum. Baik. Daripada dia tetap jadi Kapolri, tapi bagaimana bisa mengatur di satu sisi harus memimpin kepolisian, di satu sisi menghadapi masalah pribadi yang tentu tidak mudah bagi Pak Budi Gunawan. Baik, ya. Pak Margarito. Nah, jika sudah tidak bisa diharapkan dari DPR secara aklamasi sudah mendukung ini, satu-satunya harapan dari Presiden ini yang menarik Budi Gunawan ini. Seandainya Presiden tetap melantik, ini apa melanggar konstitusi? Sah, tetap sah ya. Jadi tidak ada salahnya begitu ya? Ya, hanya begini ya. Saya ingin agak sedikit ini keluar, tapi tidak masih dalam konteks ini. Begini, mengapa kewenangan itu dibagi dengan DPR? Mengangkat ya. Filsafatnya begini dalam demokrasi begini. Pemimpin hukum di negara demokrasi itu, hukum menjadi andalan, keadilan menjadi jantung, dan karena itu mesti diurusi oleh orang yang kredibel. Itu prinsip dasarnya. Bagaimana mendapatkan orang yang kredibel ini? Untuk mendapatkan orang-orang yang kredibel itu, maka kewenangan itu dibatasi sedikit dengan hanya memberikan nominasi. Persetujuannya minta kepada Dewan. Tujuannya untuk mendapatkan orang yang bagus itu agar dia menjalankan hukum yang bagus itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang-orang hukum itu harus dibagi kewenangan mengangkat orang-orang hukum itu harus dibagi dengan mereka ini dengan DPR? Oleh karena tidak ada tiran di dunia ini yang tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Nah, itu ada karena itu, maka kewenangan itu mesti dibatasi. Caranya bagi dengan DPR, bentuknya minta persetujuan. Baik. Nah, pada titik itu, saya ingin katakan, kalau lihat itu fit and proper test tadi, memang tadi kayak panggung sinetron doang. Mengapa? Cuman di situ dia datang paparkan dan tanya-tanya sebisanya dan oke. Bagaimana Anda meneliti? Dan tetap mengatakan proper dan Ya, oke. Kalau yang tadi itu pasti proper. Anda bilang apa? Orang cuma tanya berdasarkan paper yang disiapkan kok. baik. Begitu Baik, ya. kita akan Padahal jujur saja kan, faktanya sekarang seperti tadi di pembukaan itu, calon Kapolri ini suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, faktanya KPK menetapkan sebagai tersangka. Kita hormati, belum bersalah. Baik, kita hormati juga bahwa ada soal yang salah dan keliru di sini. Baik, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan ke Ibu Dwi ya. Seperti apa sebenarnya barometer kepatutan dan kelayakannya? Ini maksud patut dan layak ini seperti apa? Kok Budi Gunawan ini bisa lolos ya tadi ya dalam fit and proper test tadi? Setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.